terasa, sudah genap 1 minggu sejak kepergian Empok Alpa meninggalkan kita semua. Namun, duka kehilangan masih begitu terasa, terutama bagi keluarga, sahabat, dan para tetangga yang selama ini dekat dengannya. Sosok Empok Alpa dikenal bukan hanya sebagai figur publik yang kocak dan menghibur, tetapi juga sebagai pribadi yang ramah serta penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tadi malam, suasana kediaman almarhumah dipenuhi kerumunan warga yang datang dengan penuh ketulusan. Mereka hadir untuk mengikuti acara tahlil sekaligus doa bersama dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya Empok Alpa. Bahkan, meski acara belum resmi dimulai, halaman rumah sudah dipadati ribuan orang yang ingin memberikan doa terbaik bagi kepergian sang komedian. Tercatat, hampir 3.000 jamaah hadir dalam kesempatan tersebut. Pemandangan itu menjadi bukti betapa besar rasa cinta dan hormat masyarakat terhadap almarhumah. Aji Darmaji, suami tercinta almarhumah, tak mampu menyembunyikan rasa haru sekaligus pilu melihat ribuan orang berkumpul untuk mendoakan istrinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan betapa bersyukurnya memiliki pasangan yang selama hidupnya begitu dicintai banyak orang. Dari mana-mana nih, ikut mendoakan Empok, itu bersyukur. Empok almarhumah semasa hidupnya juga baik, sekarang nih dikasih balasan yang benar-benar luar biasa, baik, banyak yang mendoakan dari manapun. Itu jamaah tumpahnya luar biasa, lebih dari 3.000, sampai nggak bisa nampung. 1.000? Iya, 1.000, tapi di luar dugaannya lebih dari 1.000. Jamaah Musola At-Taqwa sama jamaah Masjid Al-Anwar itu kurang lebihnya paling sekitar 700 sampai 800 orang. Persiapannya ya seperti biasa, selayaknya kita tuh takziah kayak malam pertama sampai malam sekarang ini. Ternyata di luar dugaan kan jamaahnya membludak. Ya bahkan semua nih kayak pendakwa tuh nelpon-nelponin, bang nanti hadir ke sana, nanti hadir. Banyak gue yang nggak kebagian gitu. Jadi paling ya masih tetap silaturahmi, kayak Ustadz Dery Sulaiman nih datang juga udah selesai kan acara gitu, tapi tetap mendoakan. Seminggu sudah Aji Darmaji menjalani hari-harinya tanpa kehadiran sosok istri tercinta yang lebih dulu dipanggil Sang Ilahi. Terasa kehilangan itu begitu dalam, seakan hatinya teriris setiap kali menyadari bahwa wanita yang selama 12 tahun terakhir setia mendampinginya kini tak lagi berada di sisinya. Kenangan indah bersama Empok Alpa pun terus terbayang dalam ingatan. Dari momen sederhana di rumah hingga saat-saat bahagia ketika mereka melewati suka dan duka bersama, semuanya terpatri kuat dan sulit untuk dilupakan begitu saja. Lantas kenangan apa yang tak bisa dilupakan oleh Aji Darmaji setelah ditinggal oleh Empok Alpa? Hari-hari kita kan selalu sama almarhumah nih ya, kayak misalkan selalu masakin tiap hari ya kan, saya makan juga ditungguin, dipanggil-panggil, pak makan dulu kayak gitu. Terus hari-hari ini ngomel paling, pak biasaan lu naruh anduk sembarangan, taruh lagi di tempatnya kayak gitu. Hari-hari itu udah nggak ada lagi, hilang gitu. Tapi walaupun Empok nggak ada, tapi tetap di hatinya selalu ada Empok. Untuk saat ini belum ya, belum mimpiin apa-apa kayak gitu, belum dapat alamat pun apa-apa, belum. Dan banyak kan ibu kandung saya masih ada juga untuk menghibur saya. Lah ini kenapa dicopot-copotin gitu, langsung saya nangis gitu, ngeliatnya saya nggak jawab kayak gitu. Dan saya juga ngelihat rapi nih si kembar, ngeliat anak-anak juga masih sinar mata, nggak kuat. Ya Allah, lu hidup tanpa seorang ibu. Kalau ibu kan bisa jadi bapak, tapi kalau bapak belum tentu bisa jadi seorang ibu gitu. Ibu 10 anak bisa dirawat sama satu ibu kayak gitu, tapi satu ibu belum tentu bisa dirawat sama 10 anak, belum tentu bisa. Belum ada yang saya lihat dari barang-barang Empok itu, malah saya suruh tutupin inian, tutupin kardus biar nggak saya lihat kayak gitu. Belum kuat, tapi suatu saat nanti pasti kuat, pasti saya kuat gitu. Kepergian Empok Alpa tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi sang suami, tetapi juga meninggalkan luka yang tak kalah berat bagi keempat anaknya yang masih belum beranjak dewasa. Sosok ibu yang selama ini menjadi tempat mereka bermanja, tempat bercerita, sekaligus sumber kasih sayang, kini telah tiada. Anak pertama mereka, Shelly,
disebut sebagai yang paling terpukul. Selama ini, ia dikenal begitu dekat dengan sang ibunda. Kehilangan mendadak itu membuatnya larut dalam kesedihan yang mendalam. Shirley kerap terlihat termenung, seolah masih sulit menerima kenyataan bahwa wanita yang selalu memeluknya dengan penuh kasih tak akan lagi pulang. Lalu seperti apa kondisi Shirley saat ini? Shirley alhamdulillah sekarang udah agak lumayan bisa connect, diajak bicara kayak gitu. Semuanya saya juga sama. Iya, saya tidur juga cuma sejam, nggak bisa menjemin mata lama, mata kebayang almarhumah langsung saya bangun kayak gitu, daripada ntar lebih sedih lagi kan. Saya berusaha untuk kuat, jangan sampai saya juga begitu, anak-anak saya juga begitu. Saya harus kuat nih, dari anak sekian 4 anak yang sedih, saya juga jangan sedih kayak gitu. Nanti kalau saya kenapa-napa sakit nggak bisa ngurus anak. Menguatkan anak-anak, yang menguatkan anak-anak ya dari hati yang paling dalam ya harus makan kayak gitu kan, susu si kembar, terus lu harus sekolah yang tinggi kayak gitu, lu harus sekolah gitu. Kita harus bisa seperti selayaknya ada almarhum aja kayak gitu, ngajakin jalan-jalan anak-anak dan kemana kayak gitu. Biasa kan almarhum tuh suka ngajak jalan-jalan kemana kayak gitu, jadi nggak bisa diem, almarhum nggak bisa diem. Sekarang yang libur tuh ngajak jalan anak-anak sekeluarga kayak gitu. Baru tadi tuh ngobrol, Pak, kita kan belum pulang ke rumah sana ya, ntar Mami pulang duluan kali ke sana ya gitu. Saking polos itu anak, Mami udah nggak pulang lagi deh, Mami tetap ada di rumah terakhirnya di sana nih di Kujaran kayak gitu, di makam Kujaran, udah nggak kembali lagi. Tapi nanti kalau Allah ridho kita bakalan berkumpul lagi di sana. Jadi saya ngebilangin pelan-pelan gitu, kita juga deh nih bakalan nunggu gitu, tinggal nunggu giliran aja kayak gitu. Saya bilangin nanti kita bakalan ketemu, Allah ridho kita ketemu di sana. Rasa kehilangan yang mendalam rupanya tak hanya menyelimuti keluarga, tetapi juga dirasakan oleh para sahabat dekat almarhumah Empok Alpa. Sejumlah rekan artis, termasuk Irfan Hakim dan Anwar BAB, mengaku masih sangat terpukul atas kepergian sosok yang dikenal hangat dan penuh canda tawa itu. Bagi Irfan dan Anwar, Empok Alpa bukan sekadar rekan kerja di dunia hiburan, melainkan bagian dari keluarga yang selalu menghadirkan keceriaan. Kehilangan mendadak ini terasa begitu berat, apalagi mereka masih menyimpan banyak kenangan indah bersama almarhumah, baik di balik layar maupun dalam keseharian. Saja yang melayat, saja yang mendoakan, sebanyak apa orang kehilangan, dan juga kebaikan apa yang dibahas orang ketika kita sudah tiada. Gue ngerasa sama Anwar juga, gue tuh ngarep ini cuma bercandanya apa gitu. Bener, bercanda doang, ini please, ini bercandaan doang gitu. Udah, tapi ya emang udah kenyataannya sudah seperti ini. Kita tinggal mendoakan, mudah-mudahan insya Allah almarhumah baik mendoakan seperti ini, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah sesuai dengan berbagai macam kebaikan yang pernah dilakukan tanpa kita belum sih. Tapi kan juga kemarin pas habis Mama Taman dan lain-lain langsung kayak aku sama Rabia masuk set aja gue udah ya longsor. Ini berasa banget karena kan ya kita termasuk yang bekerja hampir tiap hari itu di akhir hidupnya Pak Anwar pernah kerja sering juga ya, tapi beberapa tahun sebelumnya ya itu yang akhirnya tuh bareng Raffi. Iya, makanya pas dia kan sering banget tuh, apalagi pas seminggu sebelum nggak ada, kan suka kayak VN, suka kayak video call iseng, apalagi pas lagi di Malaysia juga. Kalau aku nggak bisa tidur, baru semalam tidur aku di kamar mama aku ya. Aku kalau tidur, dia suka kayak gini ya, kalau VN di handphone aku ya, War Anwar. Jadi dia hawar-hawar di kuping aku tuh kayak gini, War Anwar. Makanya aku suka tadi buka handphone kan, itu banyak banget yang VN-nya dia kan, video. Jadi dia ketika dalam kondisi tidak berambut aja, lu dikirimin, gak ada semuanya. Lu lihat, ini udah gini, ya lopo, dia lihat, dan dia selalu pakai wig gini, mau lihat kan, dibawa ke sudut, bukain, ya lopo, megangnya rambut gue gitu. Dia lagi senang banget, rambutnya udah lebih halus, terus sama kukunya agak kayak coklat-coklat gitu kan. War, punya temen nggak yang ada tukang clear art ya nail art ya kan yang buat kuku nail art, kutek
Gue bilang, wah gak ada teman-teman begitu kan, gue bukannya cewek. Aku bilang, ya udah deh, ini selalu apa-apa sampai aku sendiri ya. Pas dia video call, kan aku giniin. Lo ngapain? Jangan nangis, enggak orang gue lagi ngisut ingus. Aku bilang gitu kan. Jadi salut banget sih, benar-benar wanita berjuang.